mengerti. Jadi di sini aku akan menjelaskan metode pembelajaran tentang pemfaktoran, diskriminan, penjumlahan dan perkalian akar, membentuk persamaan kuadrat jika akar-akarnya diketahui, membentuk persamaan kuadrat baru, dan membentuk persamaan kuadrat jika memotong sumbu X dan melalui satu titik, dan jika diketahui titik puncak dan melalui satu titik. Selamat menonton! Jadi bentuk umum fungsi kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BC ditambah C. Nah, di sini ada 3, yaitu metode pemfaktoran menggunakan rumus ABC, menggunakan akar kuadrat sempurna. Yang pertama, kita akan pelajari metode pemfaktoran. Di sini ada contoh, yaitu X kuadrat min X min 2 sama dengan 0. Di sini kita buat kurung dulu 2. Nah, cara penghitungnya yaitu X kuadrat dikali X kuadrat sama dengan, kita tulis sini X, di sini X. Nah, selanjutnya kita cari berapa dikali berapa yang hasilnya min 2. Karena di sini angka 2 yang paling besar, jadi kita tulis di sini min 2. Di sini plus 1. Karena min 2 dikali 1 sama dengan min 2. Sini sama dengan 0. Nah, untuk ini kita tidak usah diperhatikan, kita abaikan saja karena ini tuh untuk ngecek jadi betul atau tidak jawabannya. Nah, di sini kita dapat tulis X min 2 sama dengan 0. X sama dengan 2 karena dia pindah ruas, jadi kita tulis 2 di sini. X plus 1 sama dengan 0. X sama dengan min 1 karena di sini plus, jadi kita pindahkan jadi min. Nah, kalau di sini aku punya contoh lain. 2x kuadrat min 2x min 4 sama dengan 0. Sini seperti biasa kita buat kurung dulu 2. Karena di sini 2x, jadi di sini kita tulis 2x, di sini kita tulis x min 4 dikali berapa yang hasilnya min 4 dikali 1. Jadi kita tulis di sini min 4 plus 1. Jadi ini kan untuk mengecek. Kita coba cek ya. Min 4 dikali x min 4x. 2x dikali x dikali 1 sama dengan 2x. Nah, kita punya utang kan 4, dibayar 2, hasilnya min 2. Jadi di sini kita tulis 2x min 4 sama dengan 0. 2x sama dengan 4. X sama dengan 4 per 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2. X plus 1 sama dengan 0. X sama dengan min 1. Nah, seperti ini cara mengerjakan metode pemfaktoran. Nah, yang kedua kita akan menggunakan rumus ABC. Nah, yang pertama aku punya contoh. Carilah akar dari X kuadrat min 3x min 4 menggunakan rumus ABC. Nah, di sini itu rumusnya beda guys dari sebelumnya. Di sini kita menggunakan rumus kurang tambah B kuadrat sama dengan 4AC. Jadi cara penulisannya, dibagi 2A. Jadi cara menulisnya X1 2 sama dengan min B tambah kurang B kuadrat min sama dengan 4AC per 2A. X sama dengan, di sini ini adalah A, ini B, ini C. Jadi kita tulis min B nya itu kan min 3x. Jadi kita tulis min 3 tambah kurang B kuadrat. B nya kan
min 3 ya. Jadi kita tulis min 3 kuadrat sama dengan 4. A-nya 1. C-nya min 4. Kita bagi semuanya 2. A-nya 1. X 1,2 sama dengan ini min kali min sama dengan plus. Jadi di sini kita tulis 3 tambah kurang 3 min 3 kuadrat, yaitu min 3 dikali min 3. Min ketemu min jadi plus. Jadi 3 kali 3 sama dengan 9. Ditambah 4 dikali 1 dikali min 4. 4 kali 1 4. 4 dikali min 4 sama dengan 16 per 2 dikali 1 2. X 1,2 sama dengan 3 tambah kurang 9 ditambah 16 akar 25 per 2. 1,2 sama dengan 3 ditambah 5. Kenapa 5? Karena akar dari 25 ini itu 5. Terus di sini kita bagi 2. Sama dengan 3 ditambah 5, 8. Ini kita tulis lagi 2. 8 dibagi 2 dengan 4. Nah, X1 2 sama dengan 3 dikurang 5 per 2. Min 2 dikurang 2 sama dengan min 1. Nah, ini adalah cara menggunakan rumus ABC. Nah, yang ketiga, menggunakan kuadrat sempurna. Jadi, di sini ada contoh. Carilah akar dari X kuadrat min 3X min 4 menggunakan kuadrat sempurna. Kita tuliskan lagi, X kuadrat min 3X min 4 sama dengan 0. X kuadrat min 3X sama dengan 4. Kenapa seperti ini? Karena kita pindahkan konstanta ke sebelah kanan. Jadi kita tulis X min 3X kuadrat, maksudnya X kuadrat min 3X ditambah 3 per 2 jadi sama dengan ini kan 3 nggak ada pendampingnya, jadi kita taruh 2 sama dengan 4 ditambah nah, jadi kita tulis X kuadrat min 3X plus min 3 per 2 pangkat 2. Ambil koefisien dari X yaitu 3, yaitu min 3 dibagi dengan 2 lalu dikuadratkan sama dengan 4 ditambah, kita tulis lagi 3 per 2. Maaf, ini salah, jadi kita lanjutkan lagi. X plus 3 per 2 kuadrat sama dengan 4 plus 9 per 4. Kenapa bisa 9 per 4? Karena ini kita kali ke sini, ini kita kali ke sini. Min 3 dikuadratkan, yaitu min 3 dikali min 3. Min ketemu min, kan jadi plus. Jadi 3 kali 3, 9. 2 dikali 2, 4. Jadi kita tulis 9 per 4. Kita tulis lagi. Min 3 per 2 sama dengan 16 per 4 ditambah 9 per 4. Kenapa bisa 6 per 4? Karena yang ini kita kali ke sini. Jadi 4 kali 4 16 per 4. Di sini ditulis lagi di sini 9 per 4. Nah, X plus 3 per 2 kuadrat sama dengan 25 per 4. Karena 25 nya ini dari mana? Yaitu dari 16 ditambah 9 sama dengan 25 per 4. Jadi di bawahnya gak usah diganti.
kita tulis lagi X plus min 3/2 sama dengan 25/4. Kita tulis lagi 2 kali. Nah, X plus min 3/2, ini kita nggak usah dikasih kurung lagi, jadi langsung X plus min 3/2 terkurung sama dengan plus kurang, kita bikin 25/4. X sama dengan ini kita pindahkan ke sini 3/2, karena pindah luas jadi minnya hilang. Nah, setelah seperti ini kita tulis lagi X sama dengan 3/2 tambah kurang akar 25/4. Jadi X sama dengan 3/2 tambah kurang, karena akar dari 25 itu 5, jadi kita tulis di sini 5/2 mengikuti yang ini. Jadi X1 sama dengan 3/2 ditambah 5/2 sama dengan ini kita tambahkan karena di sini koefisiennya sudah sama. Jadi 8/2 sama dengan 4. X2 nya sama dengan 3/2 min 5/2 sama dengan 3 dikurang 5 kan min 2, kita tulis min 2/2 sama dengan min 1. Nah, jadi seperti itulah cara pemfaktoran kuadrat. Nah, yang kedua ada materi tentang diskriminan. Diskriminan itu berfungsi dalam mengidentifikasi akar-akar persamaan kuadrat. Diskriminan diberi simbol D. Oke. Besaran diskriminan ditentukan dengan rumus D sama dengan B kuadrat min 4AC. Jadi, jika D lebih dari 0, maka persamaan kuadrat mempunyai dua akar real yang berbeda. Jika D kurang dari 0, maka persamaan kuadrat tidak mempunyai akar real. Jika D sama dengan 0, maka persamaan kuadrat mempunyai akar kembar. Di sini aku punya contoh. Yang pertama ada X kuadrat min 10X plus 21. Nah, cara jawabnya seperti ini. Pertama-tama kita cari A, B, dan C. Tulis A sama dengan, jadi ini A-nya, ini B, ini C. A sama dengan 1, B sama dengan min 10, C sama dengan 21. Jadi, D, kita masukkan rumus yang ini. D sama dengan B kuadrat min 4AC. D sama dengan B-nya min 10. Berarti kita tulis min 10 kuadrat kurang 4AC. D sama dengan min 10 kuadrat dikurang 4, A-nya 1, kita tulis C-nya 21. D sama dengan 10 dikali 10. Karena di sini min ketemu min plus, jadi kita tulis 100. 4 dikali 1, 4. 4 dikali 21, 84. Kita tulis min 84. Sama dengan 16. Maka 16 lebih besar dari 0. Jadi punya dua akar. Akarnya kita tulis yang ini di sini. X kuadrat min 10X plus 21 sama dengan 0. Kita buat kurung 2. Terus sini X, sini X. Berapa dikali berapa yang hasilnya 21. Di sini kita dapat misalkan 7. Kita tulis sini min 7, sini min 3. Jadi 7 dikali 3 kan 21. Di sini kita coba buat cek apakah hasilnya min 10 atau tidak. Jadi min 7 dikali X, min 7X. X dikali min 3, min 3X. Punya utang 7 dan punya utang lagi 3 sama dengan min 10. Jadi kita tulis X min 7 sama dengan 0, X sama dengan 7. Karena dia punya dua akar, jadi kita tulis lagi
X min 3 sama dengan 0, X sama dengan 3. Dan di sini aku punya contoh lain. Ada X kuadrat min 14X plus 49. Kita yang pertama-tama cari A, B, dan C. A-nya kita dapat 1, B-nya kita dapat min 14, C-nya kita dapat 49. D sama dengan B kuadrat min 4AC. D sama dengan B kuadratnya min 14 kurang 4AC. D sama dengan min 14 kuadrat dikurang 4, A-nya sama dengan 1, C-nya sama dengan 49. D sama dengan akar 14. Jadi min 14 dikali min 14 hasilnya plus 196 dikurang 4 dikali 1, 4 dikali 49 sama dengan 196 sama dengan 0. Jadi dia punya satu akar karena hasilnya sama. Jadi kita tulis ini lagi di sini. Min 14X ditambah 49 sama dengan 0. Kita buat kurung 2. Seperti biasa, di sini X, di sini X. Berapa dikali berapa yang hasilnya 49 dan jika ditambah hasilnya min 14. Di sini kita dapat 7 dikali 7. Jadi kita tulis min 7. Sini min 7. Min 7 dikali X sama dengan min 7X. X dikali min 7 sama dengan min 7X. 7 dikali 7 kan 49. Dan 7 punya utang 7 ditambah lagi utangnya 7 hasilnya min 14. Jadi sini kita tulis X min 7 sama dengan 0. X sama dengan 7. Nah, di sini aku punya satu contoh lagi. Di sini contohnya 2X kuadrat ditambah 8. Jadi yang pertama-tama kita jangan lupa mencari A, B, dan C-nya. Jadi jika ada X seperti ini, jika ada angka dan diikuti variabel, maka itu nilai B. Jika tidak ada, kita tulis B-nya sama dengan 0. Jadi A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 0, C-nya sama dengan 8. Kita tulis D sama dengan B kuadrat min 4, A-nya 2, C-nya 8. Jadi di sini kita tulis D sama dengan B kuadrat min 4AC. Kita tulis D sama dengan B-nya 0. Jadi kita tulis 0 kuadrat min 4A-nya 2 dan C-nya 8. Kita tulis D sama dengan 0 dikurang 64. Karena 4 dikali 2 sama dengan 8, 8 dikali 8 sama dengan 64. Sama dengan min 64. Kurang dari 0. Maka dia tidak mempunyai akar. Jadi akar. Nah, jadi materi yang ketiga kita akan membahas tentang penjumlahan dan perkalian akar. Rumus, jumlah, dan hasil kali akar persamaan kuadrat. Jadi kita tulis jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, maka jumlah dan hasil akarnya sebagai berikut. Nah, rumusnya X1 plus X2 sama dengan min B per A. Rumus perkaliannya X1 X2 sama dengan C per A. Nah, di sini ada contoh.
pada persamaan kuadrat berikut, X kuadrat 3X plus 2 sama dengan 0, tentukan A. Akar-akar persamaan kuadrat menggunakan pemaktoran. Yang B, tentukan jumlah akar-akarnya. Tentukan jumlah akar-akarnya. Yang C, tentukan hasil perkalian akar-akarnya. Yang D, tentukan jumlah akar-akarnya menggunakan rumus penjumlahan akar. Menggunakan rumus penjumlahan akar. Dan yang terakhir, hasil kali akar-akarnya menggunakan rumus perkalian akar. Jawab. Nah, jadi cara menjawabnya yang A, pertama kita tulis ini, X kuadrat min 3X plus 2 sama dengan 0. Kita seperti biasa buka kurung, sini X, sini X. Berapa dikali berapa yang hasilnya 2, dan jika ditambah hasilnya min 3. Kita dapat min 2, sini min 1. Jadi akar persamaan kuadrat tersebut X min 2 sama dengan 0, X1 sama dengan 2, X min 1 sama dengan 0, X2 sama dengan 1. Sekarang yang B, tentukan jumlah akar-akarnya. Jadi kita tulis rumus yang ini, X1 ditambah X2 sama dengan B. Kita masukkan yang ininya, X1 nya sama dengan 2 ditambah 2 nya sama dengan 1 sama dengan 3. Dan yang C, kita pakai rumus perkaliannya, X1 dikali X2 sama dengan 2 dikali 1 sama dengan 2. Yang bagian D, jumlah akar-akarnya menggunakan rumus penjumlahan akar. Kita tulis lagi yang ini, X kuadrat min 3X plus 2 sama dengan 0. Kita cari A, B, dan C. A nya itu 1, karena 1 pangkat 1 sama dengan 1. D nya min 3, C nya 2. Kita tulis X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Jadi B nya sama dengan min 3. Kita tulis di sini min 3 per A nya sama dengan 1. Sama dengan min ketemu min kan jadi plus. Kita tulis di sini plus 3 1 sama dengan 3. Dan yang E, kita tentukan hasil kali akar-akar yang menggunakan rumus perkalian akar. Jadi menggunakan rumus yang ini. Kita tulis X1 dikali X2 sama dengan C per A. Sama dengan C nya di sini 2, A nya 1. Kita tulis 2 per 1 sama dengan 2. Nah, di sini aku punya contoh lain. Misal 3X kuadrat plus 2X min 3 sama dengan 0.
Tentukan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan menggunakan rumus jumlah dan kali akar persamaan kuadrat pada persamaan di bawah ini. Jadi kita pakai rumus yang ini dan rumus yang ini. Kita dapat tulis di sini X1 ditambah X2 sama dengan min B per A sama dengan B-nya 2. Kita tulis di sini min 2 per A-nya 3. Kita tulis di sini 3. Karena min 2 tidak bisa dibagi 3, jadi hasilnya sudah seperti ini saja. Tapi kalau yang dikali, X2 sama dengan C per A, sama dengan C-nya min 3. Min 3 per 3. Min 3 dibagi 3 sama dengan min 1. Nah, aku ada satu contoh lain lagi. Ini 2 kuadrat, 2x kuadrat min 7x ditambah 13 sama dengan 0. Masukkan rumus yang ini lagi ya. Di sini A, B, ini C. Dapat tulis X1 ditambah X2 sama dengan min B per A sama dengan B-nya berarti min 7 per A-nya 2. Min 7 per 2. Kita pindahkan. Min ketemu min jadi plus. Jadi 7 per 2. X1 dikali X2 sama dengan C per A. Sama dengan C-nya 13, A-nya 2. Karena 13 tidak bisa dibagi 2, jadi hasil akhirnya seperti ini. Nah, yang keempat, kita akan membahas membentuk persamaan kuadrat yang akar-akarnya diketahui. Jadi, jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat, maka rumus persamaan kuadrat tersebut adalah X kuadrat min X1 plus X2 X tambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Contohnya, yang pertama, ada tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 dan 1 per 3. Cara menjawabnya seperti ini. Kita masukkan rumus persamaan kuadrat dulu, yaitu yang ini. Kita tulis X kuadrat min X1 ditambah X2 X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. X kuadrat min X1 nya, jadi kita tulis ini X1, ini X2. Kita tulis sini X1 nya 2 ditambah X2 nya 1 per 3 X ditambah X1 2 dikali 1 per 3 sama dengan 0. X kuadrat min, ini kita tulis di sini, kita tulis 6 per 3 ditambah 1 per 3. Kenapa 6 per 3? Karena 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 6. X tambah 2 dikali, kita tulis lagi 1 per 3 sama dengan 0. X kuadrat min, karena di sini sudah sama angkanya, jadi di sini kita tambah. Jadi di sini kita dapat nulis 1 per 3 7 per 3 X ditambah, maaf teman-teman, salah, harusnya ini kita tulis di sini 2 per 3 karena di sini kita kalikan, jadi 2 dikali 1 sama dengan 2. Di sini kita tulis 2 per 3. Nah, ditambah kita tulis lagi 2 per 3 sama dengan 0. X kuadrat min 7 per 3X ditambah 2 per 3 sama dengan 0. Kita kalikan 3. Nah, karena di sini sudah sama, jadi kita dapat coret ini. Jadi hasil akhirnya adalah 3X kuadrat min 7X plus 2 sama dengan 0. Jadi ini hasil akhirnya. Nah, aku punya contoh lain. Yang kedua, ada sama, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah 2 dan min 3. Jadi kita tulis dulu rumusnya. X kuadrat min X1 ditambah X2
X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. X kuadrat min ini X1, ini X2. 2 ditambah min 3. X ditambah 2 dikali min 3 sama dengan 0. X kuadrat min 2. Kita punya utang 3 dibayar 2. Kita kurang min 1. Sini 1X ditambah 2 dikali min 3 sama dengan min 6 sama dengan 0. Jadi hasil akhirnya X kuadrat plus, karena di sini min ketemu min, jadi sini kita tulis plus X karena di sini 1. Min karena min ketemu plus ketemu min sama dengan min, jadi sini kita tulis min 6 sama dengan 0. Jadi seperti ini cara pembentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya diketahui. Nah, pembahasan yang kelima kita akan membahas membentuk persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya mempunyai hubungan dengan persamaan kuadrat lainnya. Jadi, jika suatu persamaan kuadrat memiliki hubungan dengan akar-akar persamaan kuadrat lainnya, maka persamaan kuadrat tersebut akan ditentukan dengan menggunakan rumus jumlah dan hasil akar-akarnya. Jadi, jika alfa dan beta merupakan akar-akar persamaan kuadrat baru yang dicari, maka untuk menyusun persamaan kuadrat dengan rumus jumlah dan hasil kali akar digunakan rumus X kuadrat min alfa ditambah beta X ditambah alfa dikali beta sama dengan 0. Nah, di sini aku punya contoh. Diketahui X1 dan X2 akar-akarnya X kuadrat min 5X plus 3 sama dengan 0. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya A 2X1 dan 2X2, B kebalikan dengan X1 dan X2, kebalikan dengan X1 dan X2. Yang C, X1 min 4 dan X2 min 4. Cara menjawabnya, pertama kita jawab yang A dulu menggunakan rumus yang sebelumnya, yaitu X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Di sini kita dapat B-nya min 5 dan A-nya 1. Jadi kita tulis min 5 per A. Per A-nya 1. Sama dengan min ketemu min kan jadi plus, kita tulis ini 5 per 1 sama dengan 5. Yang perkaliannya kita cari juga, dikali X2 sama dengan C per A sama dengan C-nya 3, A-nya 1. 3 per 1 sama dengan 3. Maaf teman-teman, jadi kita cari A. Jawaban yang A kita tulis X1, 2X1 dan 2X2. Kita tulis seperti ini, tapi menggunakan alfa dan beta. Jadi kita tulis alfa ditambah beta sama dengan, kita masukkan yang ini, 2X1 ditambah 2X2 sama dengan, karena rumusnya seperti ini, jadi kita tulis lagi 2X1 ditambah X2 sama dengan, ini kita dapat tulis 2. Nah, nilai X1 dan X2 nya kan 5, jadi kita tulis di sini 5. 2 dikali 5 sama dengan 10. Nah, sekarang kita cari yang perkaliannya. A dikali beta, 2X1 dikali 2X2 sama dengan 2X1 X2 karena dikali dengan, sini kita masukkan 2. Nah, X1 X2 nya kan 3, jadi sini kita masukin 3 sama dengan 6, karena 3 dikali 2 6. Jadi persamaan kuadrat baru yaitu, kita masukkan yang ini, rumus ini kita taruh di sini, min alfa ditambah beta X
ditambah A, alfa dikali beta sama dengan 0. Tulis X kuadrat min alfa ditambah betanya kan 10. Jadi kita tulis min 10X ditambah ininya 6, kita taruh sini sama dengan 0. Ini adalah jawaban yang A. Dan kita akan mencari jawaban yang B. Akar-akar yang berkebalikan dengan X1 ditambah X2 adalah 1 per X1 dan 1 per X2. Maka kita dapat tulis sama seperti yang ini, kita cari dulu alfa dan betanya. Alfa ditambah beta sama dengan akar-akar yang berkebalikan itu kan X1 dan X2 adalah 1 per X1 dan 1 per X2. Jadi cara menghitungnya, kita masukkan 1 per X1 ditambah 1 per X2 sama dengan, kita tulis di sini, kita tulis part dulu. Nah, X1 dikali X2 itu kan X1 dikali X2. X1 dikali X2, X2 di sini. Ditambah tulis lagi X1, X2. Di sini kita tulis X1. Sama dengan yang ini kita tambah X1 tambah X2. Per kita ikutin yang ini. X1 dikali X2 sama dengan X1 plus X2 nya kan sama dengan 10. Jadi kita tulis di sini 10. Nah, X1 dikali X2 nya itu sama dengan 6. Jadi di sini kita tulis 6. Sama dengan 5 per 3. Karena ini kita bagi. Nah, kita cari yang perkalian sekarang. Alfa dikali beta sama dengan 1x1 dikali 1x2 sama dengan 1. X1 dikali X2 sama dengan 1. X1 dikali X2 itu kan ini jawabannya. Jadi kita balik, jadi 1 per 3, bukan 3 per 1. Jadi persamaan kuadrat yang baru, kita masukkan lagi rumusnya. Alfa ditambah beta X ditambah alfa dikali beta sama dengan 0. X kuadrat min 5 per 3 X ditambah 1 per 3. Nah, ini kita kalikan dengan 3. Jadi cara mengalikannya yaitu kita kalikan X dikali 3. Kita tulis 3x kuadrat min 5 per 3x dikali 3. Karena di sini sama, jadi kita coret. Jadi min 5x plus 1. Jadi seperti ini jawaban yang B. Nah, di sini setelah itu kita akan mencari jawaban yang C. Di sini kita akan mencari jawaban yang C. Jadi kita tulis lagi soalnya. X1 min 4 dan X2 min 4. Kita pertama-tama jangan lupa mencari alfa ditambah beta dan alfa dikali beta. Jadi pertama kita cari alfa ditambah beta sama dengan X1 min 4 ditambah X2 min 4 sama dengan X1 ditambah X2. Ini kita kalikan ke sini. Jadi hasilnya min 8 sama dengan X1 plus X2 nya kan 5 tadi. Jadi kita masukkan lagi sini 5 min 8 sama dengan min 3. Nah, sekarang kita cari yang perkaliannya. Alfa dikali beta sama dengan X1 min 4 X2 min 4 sama dengan X1 X2 min 4 X1 min 4 X2 ditambah 16. Maaf teman-teman, harusnya yang ini ditambah ya. Jadi hasilnya min 8. Nah, jika sudah seperti ini, kenapa bisa dapat 16? Karena 16 itu berasal dari sini. 4 dikali 4 sama dengan 16. Jadi X1 X2 min ini
Karena ini sudah sama, jadi kita keluarkan 1. X1 ditambah X2 ditambah 16 sama dengan X1 dikali X2 kan 3, jadi kita tulis ini 3 min 4. X1 ditambah X2 tadi 5, jadi kita tulis 5 ditambah 16 sama dengan 3 dikurang 4 dikali 5 20 ditambah 16 sama dengan min 17 ditambah 16, karena 17 ini berasal dari dia punya hutang 20, dibayarnya 3. Nah, min 17 ini ditambahkan lagi dengan 16 sama dengan min 1, karena dia punya hutang 17, dibayarnya 16. Jadi persamaan kuadrat yang baru tulis X kuadrat min alfa ditambah beta X ditambah alfa dikali beta sama dengan 0. X kuadrat min alfa ditambah betanya min 3, tulis min 3 X ditambah alfa dikali betanya 1, min 1 sama dengan 0. X kuadrat min ketemu min kan jadi plus, jadi kita tulis plus 3X plus ketemu min itu min, jadi kita tulis min 1 sama dengan 0. Jadi seperti ini cara menjawab membentuk persamaan kuadrat baru. Nah, materi yang terakhir kita ada menyusun fungsi kuadrat jika grafiknya memotong sumbu X dan jika grafiknya memiliki titik puncak melalui satu titik. Nah, di sini menggunakan rumus Y sama dengan A X1 X min X1 X min X2. Nah, di sini ada contoh. Tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya memotong sumbu X di titik 2,0 dan melalui titik 3,6. Cara menjawabnya, jadi ini tuh X, ini Y. Nah, ini X1. Maaf teman-teman, di sini ada lagi ya, melalui di sumbu X itu di titik 2,0 dan titik 4,0. Maaf ya, lupa nulis. Nah, ini X1-nya dan ini X2-nya. Jadi, cara menjawabnya, cari nilai A dengan mensubstitusikan X1 dan X2 X serta Y ke dalam rumus. Karena rumusnya ini, jadi kita tulis Y sama dengan A X min X1 X min X2. Y nya kan 6, jadi kita tulis 6 sama dengan A, X nya 3, tulis ini 3, X1 nya 2, kita tulis 2. X 3, X2 nya 4. 6 A 2 dikurang 3 1, 3 dikurang 4 min 1. Jadi di sini kita tulis 6 sama dengan min A. Kita pindahkan A nya, min A nya ke sini, jadi A sama dengan min 6 karena pindah ruas. Kemudian cari rumus fungsi kuadratnya dengan mensubstitusi nilai A X1 dan X2 ke dalam rumus. Y sama dengan A X min X1.
X min X2. Kita tulis lagi, Y. A-nya min 6. Kita tulis min 6. X1-nya 2. X min X2-nya 4. Jadi ini kita kalikan ke sini. Ini kita kalikan ke sini. Ini kita kalikan ke sini. Dan ini kita kalikan ke sini. Jadi kita dapat min 6 X dikali X, X kuadrat. X dikali 4 sama dengan 4X. 2 dikali X min 2X. Ditambah 2 dikali 4, 8. Y sama dengan min 6 X kuadrat min 4 ditambah 2 min 6X ditambah 8. Y sama dengan min 6 X kuadrat, karena ini dikalikan sini, ini dikali sini, ini dikali sini. 6X kuadrat. 6 dikali 6, 36. Jadi sini plus 36X tambah 6 dikali 8. Maaf, ini min 48. Jadi seperti inilah cara menjawabnya jika fungsi kuadrat yang grafiknya memotong sumbu X. Nah, untuk pembahasan terakhir kita akan membahas jika grafiknya memiliki titik puncak X, P, Y, P dan melalui sebuah titik tertentu. Maka menggunakan rumus Y sama dengan A X min XP kuadrat plus YP. Nah, di sini aku punya contoh. Tentukan rumus fungsi kuadrat yang grafiknya memiliki titik puncak di 1,5 dan melalui titik min 1,1. Nah, cara menjawabnya, cari nilai A dengan cara mensubstitusikan nilai di atas ke persamaan. Jadi kita tulis rumus yang ini di sini. Y sama dengan A X min XP kuadrat ditambah YP. Y-nya sama dengan, di sini kita tulis, di sini Y, di sini X, di sini XP, di sini YP. Jadi dapat kita tulis Y-nya 1. Jadi kita tulis sini 1 sama dengan A X-nya min 1. Kita tulis min 1 min XP-nya 1 kuadrat ditambah YP-nya 5. 1 sama dengan, dia punya utang 1, terus punya utang lagi 1. Jadi kita tulis A, karena utangnya makin banyak jadi min 2, kita kuadratkan, tambah 5. 1 sama dengan A min 2 dikali min 2, jadi plus 4. Jadi ditambah 5. 1 sama dengan A dikali 4, jadi 4A ditambah 5. Sini 5-nya kita pindah luaskan, jadi 1 dikurang 5 sama dengan 4A. 1 dikurang 5 hasilnya min 4 sama dengan 4A. 4A kita pindahkan luas ke sini, jadi 4A sama dengan min 4. A sama dengan min 4 bagi 4 sama dengan min 1. Nah, kemudian substitusikan nilai A, XP, YP ke persamaan. Substitusikan
nilai A, XP, YP ke persamaan. Y sama dengan min 1. A-nya min 1 kan? X min 1. Karena XP-nya 1. Kuadrat ditambah 5 karena YP-nya itu 5. Jadi Y sama dengan min 1. X min 1 ditambah 5. Y sama dengan min 1. X kuadrat. Kenapa X kuadrat? Karena ini X1 X dipangkatkan jadi X kuadrat ditambah X 2X. Kenapa 2X? Karena di sini 2 dikali 1 sama dengan 2. Karena di sini X, jadi kita tulis di sini kita tambahkan 1 ditambah 5. Y sama dengan, karena di sini min 1, jadi kita tulis min X kuadrat ditambah 2X ditambah 1 ditambah 5. Y sama dengan min X kuadrat maaf teman-teman, ini aku salah menghitung, jadi kita tulis dari awal min X kuadrat ditambah 2X min 1 ditambah 5. Jadi kita tulis lagi Y sama dengan min X kuadrat ditambah 2. Dia punya utang 1 dibayar 5. Jadi sisa 4 min 2 plus 2X ditambah 4. Jadi seperti inilah hasil akhir cara menghitung grafik yang memiliki titik puncak dan melalui sebuah titik tertentu. Nah, segitu saja penjelasan yang dapat aku berikan kepada kalian. Bagaimana? Apakah sudah cukup jelas atau tidak? Maafkan aku ya jika penjelasannya kurang terlalu jelas. Terima kasih sudah menonton.